Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, sahibul fadilah, keluarga besar SD Sabila Harapan Kasih Bunda, wali siswa, dan juga anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan atas izin Allah, kita dapat dipertemukan dengan bulan yang suci dan juga agung, yaitu bulan suci Ramadan. Pertama-tama mari kita awali segala kehidupan kita ini dalam rangka niat untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita sampai detik sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah, bahwa Allah itu memberikan nikmat kepada kita mulai dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Oleh karena itu, alangkah mulianya golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu. Ramadan datang, kita diberikan kesehatan, maka syukuri kesehatan itu untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang, kita diberikan kesempatan, maka gunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang, kita diberikan umur panjang, maka gunakan usia kita itu, umur kita itu, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengabdi kepada Allah dalam rasa syukur kita, maka Allah berjanji, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah, Ramadan di tahun ini datang, maka kita menyambutnya dari awal tentu harus penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebanggaan hati. Karena apa? Karena dengan kegembiraan, karena dengan kebanggaan hati itu, maka kita termasuk ciri orang-orang yang beriman. Kenapa kita disebut dengan orang-orang yang beriman? Karena kita menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan. Kenapa kita dikatakan termasuk orang-orang yang beriman? Ketika Ramadan kita sambut dengan kebanggaan hati. Karena yang dipanggil oleh Allah Ramadan, untuk menghidupkan Ramadan, untuk beribadah di dalam Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Kita adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan itu. Allah panggil dalam ayat tadi di muqaddimah, bisa bacakan surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berpesan, di mana Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak bangga kalau kita dipanggil oleh Allah? Siapa yang tidak bangga kalau kita dipanggil oleh orang yang kita cintai? Kita dipanggil oleh guru yang kita sayangi, bangga kita. RT dipanggil RW, bangga. RW dipanggil lurah, bangga. Kenapa? Karena diakui kedudukan kita di hadapannya.
Begitupun ketika Ramadan datang kita harus bangga. Kenapa? Karena Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman tadi. Maka kita sambut panggilan Allah itu dengan kegembiraan. Kita sambut panggilan Allah itu dengan kebanggaan hati untuk beribadah selama Ramadan di tahun ini. Memang Ramadan di tahun ini ada perbedaan dari Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita tarawih di masjid, tapi sekarang di rumah. Ramadan sebelumnya kita tadarus Quran, kita melihat orang-orang ya memakmurkan masjid, mushola dan surau. Di tahun ini kita cukup membaca Al-Quran, menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran di rumah-rumah kita masing-masing. Tapi sebagai orang yang beriman, anak-anakku sekalian, jangan jadi hambatan dan halangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi penghalang ketika kita ibadah di rumah terus berkurang rasa ibadah kita kepada Allah karena kita tidak ke masjid. Jangan menjadi hambatan, karena kata Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ittaqullaha haitsuma kunta. Takwalah kamu dimanapun kau berada. Mau di rumah silakan, karena kalau kita keluar pun bahaya anak-anak. Sekarang lagi situasi darurat dan waspada. Mudah-mudahan ya bencana ini, musibah ini ya hilang ya dengan ketaatan kita menghidupkan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Mister akan memberikan tema dengan judul tingkatan-tingkatan puasa menurut Al-Alamah Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujatul Islam ya. Ulama yang sangat besar dan karismatik. Ulama salah satu pengarang kitab yang tidak asing lagi bagi kalangan santri-santri di pesantren. Kitab yang dikenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Tingkatan puasa itu ada 3. Maka kita harus memahami tingkatan puasa yang mana setiap tahun yang kita laksanakan ini. Menurut Al-Alamah Syekh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah saumul awam. Ya, dicatat apa? Saumul awam. Puasa orang awam. Tingkatan pertama ini tingkatan puasa dasar sekali. Ya, puasa yang hanya menahan lapar dahaga min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang hanya menjaga lapar dahaga. Ini puasa tingkat pertama. Tingkat yang kedua adalah puasa saumul khawas. Apa itu saumul khawas? Puasa orang-orang soleh. Puasa orang-orang khusus. Baginda Rasul Nabi kita yang mulia menginginkan derajat puasa kita itu naik tingkat dari tahun ke tahun. Jangan di level bawah, yaitu saumul awam. Bahaya kalau kita puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maka kita setiap tahunnya meningkat nilai puasa kita, tingkatannya, levelnya naik. Dari saumul awam, mungkin tahun yang lalu kita puasa cuma saumul awam. Kita puasa hanya sekedar menahan lapar, dahaga, haus. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya matahari di ufuk timur sampai terbenamnya matahari di ufuk barat. Maka di tahun ini mari kita naik tingkat ke level kedua. Apa itu? Saumul khawas. Puasa orang-orang soleh. Puasa yang bagaimana? Puasa yang kedua ini adalah puasa di mana orang melaksanakan puasa tidak hanya mampu menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga ia puasa mampu menjaga mulutnya, mampu menjaga matanya, mampu menjaga kakinya, mampu menjaga akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasul Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW,
Bahwasanya Nabi kita bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bi falaysa lillah hajatun." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perkataan kasar, perkataan sia-sia, wal amala bi falaysa lillah hajah bi ayada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dengan lapar kita. Allah tidak membutuhkan haus kita. Maka puasa kita termasuk puasa yang sia-sia. Kita mampu menjaga perut kita dari lapar dari pagi. Kita mampu menjaga haus dari rasa dahaga ketika kita ingin minum. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Tapi mulut kita tidak terjaga. Sama orang tua kita masih kasar. Sama ibu kita masih bisa marah. Sama orang tua kita masih bisa berbentak-bentak. Maka puasa kita ini sia-sia. Kam min so'imin laisa lahu min siyami illa juwal atas, kata Rasulullah. Begitu banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Illa juwal atas, kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi dari yang tiga itu adalah shaumul khawasul khawas. Tingkatan orang berpuasa mampu tidak hanya menjaga perutnya dari lapar, tidak hanya mampu menjaga dahaganya dari haus, tidak hanya mampu menjaga mulutnya, tidak hanya mampu menjaga kakinya entah mau berangkat kemana, melangkah kemana, tangannya tidak terkontrol. Tetapi puasa yang ketiga ini anak-anak adalah puasa orang yang mampu menjaga hatinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini mari kita hiasi Ramadan di tahun ini dengan amal-amal soleh. Kita puasa tidak hanya menjaga perut kita dari lapar, juga kita menjaga seluruh amal ibadah kita ini agar terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Nabi kita memiliki pesan kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Apa kata Rasul? Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamah. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja minad dunub kayaumi waladatu ummu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita puasa Ramadan. Wasanantu qiyamah, dan aku, kata Rasul, mensunahkan qiyamah, menghidupkan malam-malam dengan melaksanakan sholat sunnah seperti tarawih. Imanan wahtisaban, dikerjakannya karena iman dan juga semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari kita puasa, anak-anak kelas 5 sudah sanggup puasa full ya. Di malam harinya kita hidupkan sholat tarawih. Kharaja minad dunub kayaumi waladatu ummuh. Kata Nabi kita nanti tanggal 1 Syawal, kharaja minad dunub, keluar dosa-dosa kita. Digambarkan oleh Rasulullah kayaumi waladatu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan perut ibunya. Bersih tanpa noda, bersih tanpa kesalahan. Amin ya robbal alamin. Maka tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Suci dari dosa, suci kita dari kesalahan. Karena apa? Karena kita bersihkan Ramadan. Karena orang barat mengatakan Ramadan ini the month of exercise, bulan latihan, latihan kesabaran. Diuji kita di tahun ini. Puasa ya, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita lockdown, kita puasa, tidak bertemu dengan teman sekolah, kita tidak bertemu dengan guru, tapi kita dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk sabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.